Mungkin jaksa tidak tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri dulu. Ini ya karena kita NKRI, Aceh itu adalah daerah khusus, yaitu otonomi. Ayo salah satu dari cowok, kenapa harus menyembah Allah? Kita bukan berasal dari batu. Kalau berasal dari batu, kita ini berasal dari Allah. Kalau tidak percaya, inna lillahi wa inna, itu makanya kita, ya itu tanamkan di hati, bukan berasal dari mana-mana. Paham? Ini saya lagi pertanyaan, saya uji aja nih Pak. Siapa pertama kali Nabi yang mengajarkan tauhid kepada Allah? Ayo, siapa Nabi yang pertama kali mengajarkan tauhid kepada Allah? Nabi apa yang pertama kali mengajarkan tauhid kepada Allah? Nuh. Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa nggak? Saya kasih hadiah. Nabi Nuh. Ayo berdiri, mana? Berdiri. Maju. Berdiri. Nabi Daud. Ada yang lain? Nabi Nuh kan? Ambil dompet saya kasih, bukan hadiah ya, saya kasih apa? Saya sedekahkan dah. Nabi Nuh. Ayo, Nabi apa? Nabi Nuh. Ayo, saya kasih hadiah. Mana dompetnya bro? Dompet saya mana? Yang mengajarkan tauhid kepada Allah. Nabi apa? Ayo, maju. Siapa? Nabi apa? Ayo, dari situ. Nabi apa? Nabi apa yang mengajarkan tauhid kepada Allah? Hah? Antara tadi Pak Adi ini yang bisa. Yang pertama kali mengajarkan tauhid kepada Allah adalah Nabi Ibrahim. Tadi doa dari awal kan juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tauhidnya luar biasa. Nah, udah tahu kan? Jadi jangan lupa nanti ditanya orang pesantren siapa yang pertama kali mengajarkan tauhid? Ya, itulah Nabi Ibrahim. Itu bukan saya yang cerita, sejarahnya sudah begitu. Kadang-kadang kita tidak peka terhadap sejarah. Nah, itulah dia. Ya, jadi itulah yang diwariskan Nabi Ibrahim kepada kita. Ketika kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka sebenarnya momentum Idul Adha itu adalah itulah tauhid yang perlu diperbuat, bukan menyembelih hewan. Sebenarnya itu adalah ajaran tauhid yang pertama kali. Nabi Ibrahim membasmi semua berhala-berhala karena kita bukan berasal dari berhala, tapi kita berasal dari Allah. Maka didirikanlah Baitullah. Kalau secara syariat adanya di Mekah. Kalau di kita adanya di mana? Ayo Baitullah. Itulah di dalam kalbu. Cari apa itu kalbu ya? Disitulah Baitullah yang sebenarnya. Bukan hati, kalbu. Kalau hati lain, kalau kalbu lain. Nanti kalbu belajar nanti lebih banyak lagi. Saya hanya membuka mindset dengan adik-adik semua supaya bisa mengkaji lebih dalam. Oke, kita tes lagi. Ya, ini nggak jadi materi. Tapi intinya begitu. Kalau tauhid kita udah kuat, kemanapun kita akan dibawa, kita tetap kepada apa yang sudah kita yakini. Kita tidak akan diombang-ambing oleh kehidupan alam nyata. Kalau nyanyi kan, macam tiara itu alam nyata. Nah, kita
tidak diombang oleh waktu dan tempat. Ya, itu tauhid. Saya minta tauhid itu tolong diperkuat. Sejak hari ini apa yang saya itu ingat, kalau ingat jaksa ingat tauhidnya tadi itu. Ya, tauhid itu harus diperkuat, yakin kepada Allah karena dialah satu-satunya yang kita sembah. Nah, ini saya ada cerita sedikit. Ada sebuah pesantren, muridnya banyak, ada 100. Kemudian ada sebuah sumur. Sumur itu ada pipa mengalir ke bawahnya, tapi pipanya tidak menyentuh ke dalam air. Pipanya gantung, kemudian ada kerannya. Apa kata ustadznya? Siapa yang bisa berwudu di sumur itu, itulah muridku yang sebenarnya. Pipanya gantung, ini air, ini pipanya begini, kemudian ada kerannya. Ada yang bisa berwudu nggak? Kalau panjenengan suruh bisa berwudu nggak? Hah? Bisa nggak? Pipanya gantung. Ini air, pipanya di sini nih. Bagaimana caranya berwudu? Ini disuruh berwudu bukan tayamum. Nah, ceritanya setelah satu-satu disuruh, yang disuruh pertama begitu dia mau berwudu, dia buka keran, airnya tidak ada. Begitu dia lihat ke bawah, wah, pipanya nggak nyambung. Ke airnya kan nggak kena air. Apa yang dibilang di dalam hatinya? Alah, Ustaz bilang masa disuruh. Terus yang kedua, begitu dilihat pipanya nggak nyambung ke air, dia cari ember. Tiba tidak ada juga. Alah, Ustaz masalah jaga. Terus yang ketiga juga begitu. Mana mungkin ada keluar airnya. Begitu yang lain bilang, mustahil. Tapi ada murid yang satu yang terakhir. Apa dia ucapkan ketika itu? Ketika dia berhadapan dengan hal seperti itu, apa yang dia ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Dia buka keluar air. Apa yang di situ yang ini? Pelajaran di situ. Apa di situ? Adalah keyakinan. Apa kata Allah? Aku tergantung persangkaan umat. Itu yang perlu ditanamkan. Karena dia yakin kalau Allah menghendaki kun fayakun, keluarlah air. Itulah yang harus ditanamkan. Keyakinan kepada Allah. Kalau kita menganggap itu tidak mungkin, ya tidak akan terjadi. Tapi kalau kita menganggap itu, yakin kita bahwa itu terjadi, terjadilah kun fayakun. Itu pelajaran yang saya dapat, yang sangat menyentuh di hati saya. Tergantung keyakinan. Apa kata Allah tadi? Aku tergantung persangkaan umat. Kalau kita tidak yakin, ya tidak mungkin. Seperti apa katanya kalau kisah di sini terkenal Sunan Kalijogo, dia pancapkan itu keluar air. Itulah karena keyakinan. Makanya yakinlah kepada Allah. Paham? Jangan ada keraguan-keraguan. Itu loh maksudnya. Ya. Apa tadi? Upaya benderanya ini ya, angin. Ya, tanamkan keyakinan di dalam hati bahwa segala sesuatu itu pasti atas restunya Allah. Oke, kita uji lagi. Ini saya kasih hadiah lagi kalau yang bisa jawab. Karena ini pesantren harus begitu nih, harus ya. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah lagi. Ini hadiahnya kita tingkatkan 2 kali lipat ya. Pertanyaannya, karena ini pasang saya pertanyaannya, Al-Quran ada berapa? Ayo. Al-Quran ada berapa? Quran ada berapa? 1. Ada berapa? Ayo. Ada berapa? 1. Ada berapa? 37. Itu isinya 30 juz. Qurannya ada berapa? 1. Hah? Yang lain? Ya, ini jawab berapa?
Dua. Apa? Jadi jawabnya Quran ada dua. Ayo apa aja? Quran ada dua katanya, ayo. Wah, nggak bisa jawab ya. Quran ada berapa? Saya Pak. Bisa. Quran ada dua. Yang satu yang di dunia Al-Quran sama yang satu lagi di akhirat Allahul Mahfuz. Atau Nah, bacaan atau Pak, ada yang lain? Saya Pak. Pak. Quran ada dua. Yang pertama yang diturunkan dari malaikat Jibril lalu ke Nabi Muhammad, lalu yang dibukukan oleh Utsman bin Affan. Dapat kasihan dia. Kasihan dia. Buat. Makanya jadi itu yang jawab itu isinya. Itulah yang sebenarnya Quran ada dua. Satu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sehingga baginda Rasulullah menjadi seorang hafid. Baginda Rasulullah itu adalah seorang hafid Quran. Itulah namanya Quran basah. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah itulah Quran, karena dia seorang penghafal Quran. Paham? Namanya Quran basah kalau diistilahkan, karena keluar dari mulutnya. Kemudian Quran itu ditulis dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, kemudian ditulis seperti Quran yang sekarang ini yang banyak dicetak oleh orang Jepang, orang Arab, orang mana aja mencetak. Itu namanya Quran kering. Sekarang sudah ada di HP. Itulah dia Quran kering. Jadi siapapun yang hafid Quran di sini adalah Quran basah. Apa kata hadis umum ya? Itu katanya adalah ulama adalah pewaris. Ulama adalah pewaris Nabi. Karena Nabi kita Muhammad hafal Quran, maka seorang ulama harus hafal. Kalau dia bukan hafal Quran, apakah itu ulama? Apakah pewaris Nabi? Makanya saya bukan pewaris Nabi karena saya tidak hafal Quran. Ya, maka beruntunglah adik-adik yang hafal Quran karena merupakan adalah pewaris Nabi. Itulah diwariskan Quran ke dalam tubuhnya, ke dalam dirinya. Sementara Quran yang satu adalah Quran kering yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Bahkan sekarang sudah ada di HP. Nanti satu saat apabila matahari terbit dari sebelah barat ke sebelah timur, disitulah baru munculnya Quran itu. Kenapa? Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka bumi ini menjadi nol. Tidak ada positif dan negatif, sehingga orang tidak bisa lagi baca Quran. Karena Quran yang sekarang ada hanya ada di dalam HP. Ketika HP tidak ada listrik, bisa dihidupkan enggak? Tidak ada positif dan negatif. Karena Quran yang sekarang ini sudah banyak tidak dicetak oleh negara, bahkan Kemenak sendiri tidak mencetaknya lagi. Itulah hilangnya nanti Quran dari muka bumi. Terbitnya matahari dari barat ke timur, nanti semua menjadi nol. Maka tinggallah para penghafal Quran. Itulah nanti Quran yang ada. Itulah Quran yang sebenarnya nanti.
Paham? Mudah-mudahan mungkin di usia kami tidak melihat matahari terbit dari barat. Ya. Efeknya nanti ketika matahari terbit dari barat, disitulah baru orang-orang kafir merasa, oh rupanya kita butuh Tuhan. Karena bumi menjadi nol, tidak ada yang bisa membuat positif dan negatif. Tidak perlu adik-adik buat nuklir, karena nuklir juga tidak bisa ditekan lagi, tidak ada positif dan negatif. Lampu tidak menyala, mobil tidak menyala, tidak ada positif dan negatif. Apa yang jadi? Semua kembali kepada zaman batu. Setelah keluar Jud apa? Jud maju apa? Nah, itu ya. Yang tidak dimakan oleh Jud Ma'jud cuma orang yang hafal Quran. Coba baca kisahnya tuh, ya. Tapi begitulah intinya yang diajarkan Ustaz kepada saya. Oke, paham ya? Jadi ingat Quran ada satu Quran bahasa, satu Quran itu jumlah yang kuat Quran bahasa itu. Ya. Oke, lagi wah lagi lah. Kalau sama saya uji nanti tambahin. Oke, adik-adikku sekalian, hari ini saya ngasih materi sedikit masalah 4 pilar kebangsaan. Kenapa 4 pilar kebangsaan ini juga penting? Karena supaya kita merasakan adanya kedamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa ada kedamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka kita juga akan kesulitan dalam menjalankan semua ibadah kita. Sejarah membuktikan daerah yang tidak aman itu juga mengganggu bagaimana kita menjalankan agama kita. Mungkin adik-adik sudah pernah kisah-kisah dari mana-mana, ketika salat juga susah karena ada perang. Contohnya apa itu di Afghanistan ya kan, perang sesama Muslim. Itulah tidak memahami apa sih yang menjadi tujuan. Ketika kita tidak memahami apa yang menjadi tujuan, terjadilah perang saudara. Anda pernah dikasih tahu nggak apa doa Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah ketika dia meminta agar ketika dia meminta agar Madinah itu ada 3 doa, berapa doa ya? Ada 1 doa yang tidak dikabulkan. Ketika Rasulullah meminta, ya Allah, jauhkanlah umatku dari perang saudara. Cuma itu yang tidak diaminkan oleh malaikat. Makanya masih ada perang saudara. Perang saudara itu sesama perang saudara, maksudnya sesama muslim ya. Contohnya yang di negeri luar sana seperti Afghanistan. Yang satu tidak memahami atau bagaimana, yang satu memancung dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang bawah mengucapkan La ilaha illallah, mengatasnamakan agama tapi membunuh orang lain. Itu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul tapi dilakukan oleh umat. Pernah dengar kan? Orang mau dipancung di bawah ucap La ilaha illallah, di atas mengucap Allahu Akbar. Padahal itu sesama muslim. Nah, saya juga berharap hari ini kenapa di wawasan kebangsaan supaya kita jangan bentrok sesama muslim. Memang kehidupan kenyataan di luar banyak aliran-aliran agama, artinya aliran-aliran Islam yang adik-adik mungkin ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa, LDD ya begitu ya Pak ya. Nah itu semua sebenarnya perbedaan yang tidak seharusnya kita berpecah, tapi seharusnya kita bersatu. Nah, apa sih yang membedakan kenapa seperti itu? Karena ada satu masalahnya. Apa masalahnya itu? Kenapa Islam itu terpecah-pecah? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Islam itu bisa terpecah-pecah? Hah? Kenapa Islam itu bisa terpecah? Ini Islam itu terpecah-pecah karena ada dalilnya.
gitu ya? Dan Islam itu terpecah karena pemahaman yang berbeda-beda. Ini saya tanya, dari sekian berapa orang yang ditertibkan? 498 pasti berbeda semua. Saya contohkan, oke? Pasti berbeda semua. Ya, ini pasti berbeda semua. Oke, dari sini saya tanya. Tujuan melaksanakan syariat Islam, tahu kan syariat Islam? Apa rukun Islam? Bukan syariat Islam, rukun Islam. Kita ada dua, rukun Islam dan rukun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Melaksanakan rukun iman. Selamat dari Islam. Tujuannya apa? Sekarang saya tanya, kalau tujuannya masuk surga, surga milik siapa? Kenal dengan Allah enggak? Hah? Ayo, kalau surga itu dipanaskan oleh Allah, mau enggak? Ya, makanya setiap kita harus punya tujuan. Kita melaksanakan rukun Islam, kita melaksanakan rukun iman, itu harus ada tujuan. Tujuan inilah yang membedakan sehingga umat Islam pecah. Tujuan yang sebenarnya adalah kita ingin mengenal. Tujuan yang utama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana adik-adikmu masuk surga kalau nggak kenal dengan? Bagaimana mau jumpa Pak Jokowi kalau nggak kenal dengan Pak Jokowi? Untuk kenal Pak Jokowi harus pakai ajudan. Oh no. Kita lapor ke ajudan baru dijumpakan dengan Jokowi. Kalau mau jumpa Allah kita harus jumpa dengan siapa? Makanya harus minta syafaatnya Rasulullah. Tanpa ada syafaat Rasulullah tidak mungkin kita berjumpa dengan Allah. Maka kita harus berselawat. Ya, baca lagi lah. Ya, tauhidnya belajar lagi bagaimana kita berselawat. Oke? Jadi yang paling utama itu adalah tujuan. Kalau tujuan kita sudah benar, maka umat Islam tidak akan terpisah. Karena ada sebagian tujuannya masuk surga, ada tujuannya mencari ketenangan, ada tujuannya mencari macam-macam. Kalau tujuan berbeda, jadi berbedalah umat Islam. Jadi yang benar adalah tujuan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kalau kau ingin mengenal Allah, maka kenalilah dirimu. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Ya, paham? Itu nanti bahasanya udah agak sedikit nanti. Oke, kita kembali ke rektor dulu. Ini adalah amanat dari undang-undang makhluk MPR. Ada 4 pilar. Saya kira ini adik-adik sudah tadi sesuai dengan laporan Bapak itu tadi, bahwa inilah yang harus kita perkuat: Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merupakan bagian dari sini. Ya, dalam hidup berbangsa dan bernegara ini jangan kita lupakan. Kalau karena ini kita lupakan, maka terjadilah perpecahan. Tidak ada yang kalau sudah terjadi perpecahan, kita dalam melaksanakan ibadah juga menjadi tidak nyaman. Contohnya ya seperti saya, yaitu di Aceh. Aceh itu dari dulu selalu dalam keadaan ribut, maka untuk beribadah juga susah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kemudian bunyi letusan. Kalau pagi di sini
pagi assalamualaikum, kalau di kami pagi assalamualaikum, malamnya bunyi bum. Kalau di sini tidak ada ya. Kalau kami paginya assalamualaikum, malamnya bunyi bum. Karena itu kita menjadi tidak tenang beribadah. Kejaksaan, apa itu kejaksaan? Tadi sudah dijelaskan. Mungkin adik-adik di sini masih ada yang mau bertanya-tanya nih. Mau nanya? Tanya-tanya. Kenapa sih jaksa kok masuk ke sini? Nah, ini jaksa masuk pesantren. Jadi ada satu tadi yang belum dijelaskan Pak Kepala Kejaksaan adalah terkait tugasnya jaksa. Ya, itu sebagaimana diatur di Undang-Undang 16 tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 itu tentang kejaksaan. Di situ ada program yang namanya program pembinaan masyarakat taat hukum, yang salah satunya adalah penyuluhan hukum. Yang dalam hal ini kami melakukan penyuluhan tentang hukum, memberikan pengertian mengenai hukum. Apa itu hukum? Ini kalau nggak ada yang nanya, saya tanya nih. Ada yang tahu nggak hukum itu apa? Ayo. Apa? Berdiri coba, berdiri yang berani ngomong. Aturan. Ya, itu. Paham ya? Ya sudah tadi, sudah selesai. Jadi hukum itu aturan. Dari mulai adik-adik mungkin di keluarga, ya. Dulu waktu baru masih kecil itu sudah diatur-atur ya kan? Jadi ini nggak boleh itu, yang tujuannya baik. Nah, ada aturan. Nah itu hukum itu. Secara simpel pemahaman hukum seperti itu adalah suatu aturan. Kenapa sih ada aturan? Kenapa sih diatur-atur? Nah, karena setiap manusia itu punya hak dan kewajiban. Jadi untuk salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menjaga dari hak dari masing-masing setiap orang. Ya, makanya tadi Pak Kajari menyampaikan slogan kenali hukum, jauhi hukuman. Itu apa tujuannya? Nah, contoh kecilnya lah di sini di pondok yang namanya pondok kan sama-sama ya tinggal di sini ya, ya kan? Itu mungkin banyak tuh kasus-kasus gampangnya lah. Di antara santri mungkin ada yang sarungnya hilang. Nah, ya kan? Sendalnya hilang. Nah, itu dari hal kecil. Ya, hukum berlaku di situ. Gak boleh ya. Jadi sebisa mungkin izin. Mau minjem izin. Pinjam sarung. Bilang sama yang punya. Karena itu suatu pencurian. Kalau tidak izin itu salah satu unsur dari yang namanya tindak pidana, itu pelanggaran hak itu karena nggak izin mengambil barang milik orang lain. Tuh ya, sebisa mungkin orang sama-sama kok nasib sama-sama di pondok bilang mau pinjam sarung, mau pinjam sendal, sama-sama masih di dalam pondok. Toh mau dibawa kemana kan sama-sama. Yang penting bilang. Itu yang penting ya. Nah, supaya tidak ada pelanggaran hukum, pelanggaran aturan. Gampangnya seperti itu. Makanya tadi kita sama-sama menyampaikan kenal hukum, jauhi hukuman. Paham ya masalah hukum ya? Nah itu ya ikutin ya, karena untuk menjaga hak dari setiap orang, dari kamar kita, semualah. Terus masalah yang lagi tren, bullying, perundungan, ngata-ngatain, bullying, nah itu juga ya, jangan seperti itu lagi marak tuh, ya, sebagai sesama teman, nanti gara-gara ngebully terus jadinya berantem, dorong-dorongan, ribut, sampai kejadian ada yang sempat meninggal tuh,
Itu jangan sampai terjadi. Itu salah satu tujuan kami masuk ke situ itu, ya, untuk mencegah itu. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya nggak? Apa? Ya. Gaji jasa berapa? Emang minat jadi jasa? Hah? Mau? Nah, bisa. Gaji jaksa itu sebetulnya sama dengan gaji PNS ASN, tergantung dari golongannya, golongan uangnya. Itu sama. Yang membedakan adalah ada tunjangan, tunjangan fungsional jaksa. Yang membedakan itu, tunjangannya itu lumayan lah. Kalau dibilang gaji itu ya bisa dibilang lumayan lah, 10 koma lah. Tapi bukan 10 koma setelah tanggal 10 koma ya. 10 koma itu dalam arti bukan 10 koma setelah lewat tanggal 10 koma gitu. Ya intinya kalau gaji jasa lumayan, setidak-tidaknya buat bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, nanti coba rasakan sendiri. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, siapa namanya? Hah? Syarat menjadi jaksa. Syarat menjadi jaksa, salah satunya tadi disebut Pak Kajari. Ya, kuliah hukum. Nah, syaratnya itu kuliah hukum. Nanti ada pendaftaran, biasanya online. Itu ada diumumkan, ikut tes, ada penerimaan calon jaksa. Ya, syaratnya itu. Terus berkelakuan, tentunya berkelakuan baik dan lain-lain lah. Kesehatan juga sehat dan sebagainya. Ada lagi? Yang mau tanya? Apa? Kuliah hukum mahal nggak? Oh, kalau kuliah hukum itu kalau memang kalian bisa serius dari sekarang, ya kan ada jalur-jalur yang mungkin bisa masuk ke universitas negeri, itu bisa lebih murah, ya. Kalau dibilang mahal atau enggaknya itu relatif, tergantung ya. Relatif. Banyak kok universitas yang mungkin di luar negeri pun yang maksudnya di selain negeri, ya, swasta itu yang terjangkau banyak. Seperti itu. Standar aja sih kalau masalah biaya. Ada lagi mau tanya? Berdiri. Apa? Kemana? Oh, itu oknum biasanya ya, ulah oknum. Kalau masalah hukum itu tentunya kita juga melaksanakan hukum secara administrasi yang pertama. Tapi juga kita menjalani hukum pidana. Nah, suap itu kan termasuk tindak pidana korupsi. Nah, tentunya itu hukumannya ya sama dengan orang yang melanggar tindak pidana korupsi. Hanya saja biasanya hukumannya itu nantinya bisa lebih berat karena kita sebagai aparat penegak hukum. Nah, memang mungkin adik-adik pernah dengar kabar yang seperti itu ya. Tapi itu sekali lagi bisa saya tegaskan itu ulah oknum. Saat ini kami berkomitmen untuk menjaga integritas kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami selaku jaksa. Ya, paham ya kira-kira ya? Hukumannya sama, bahkan lebih berat nantinya karena kita sebagai penegak hukum yang sebetulnya tidak boleh ya menerima sesuatu itu tidak boleh itu dilarang. Siapapun itu, ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Cukup? Baik, kalau cukup mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
confused. Wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.